Jawa tu tetap dianggap Melayu. Orang Boyan tetap dianggap Melayu. Kalau Melayu runtuh, papan di Jawa kami tegak. Tapi kita serumpun tidak sih? Kita serumpun ya. Bagaimana kalau ada yang mengatakan bahwa kita nggak serumpun? Oh, aduh. Ada yang mengatakan kita nggak serumpun, gimana? Saya nggak tanya cakap, tanya jawab. Sekarang bagian abang jawab. Anda ya, ini dah masuk bidang lain ya. Untuk saya, setahu saya, ini safe ni jawapan diplomatik ya. Setahu saya, memang kita semua serumpun sebenarnya. Sebab kalau dikaji semula, permulaan Singapura tu dari Sang-Nila Utama. Iya, Sang-Nila Utama. Ya, dan dia pun daripada daerah Indonesia kan, Sriwijaya Empire waktu tu. Jadi memang ada kaitan di situ. Jadi ini kajian histori lah, kajian sejarah yang saya bukan pakar kajian sejarah. Tapi kalau nak jawab serumpun atau tidak, maknanya serumpun tu dari asalnya, kalau rumpun yang sama. Rumpun yang sama asalnya, akarnya pun sama kan. Jadi agak susah kalau saya nak terima kalau orang cakap Indonesia tu tidak serumpun. Mungkin kalau Timor Leste ada kelainan kan, sebab akarnya pun berbeza sedikit. Oke. Ya. Mungkin dari situ tuh, Pak. Mungkin masyarakat Indonesia sebagian lah ya, saya tak katakan semua, berkata bahwa Singapura, Malaysia, Indonesia tidak serumpun karena Indonesia bermacam suku, bermacam bangsa. Mungkin perspektif itu. Tetapi kalau kita mau menarik dari bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, yang namanya serumpun itu bisa dilihat dari rasnya, bisa dari sukunya, bisa dari bahasanya. Kita sebenarnya serumpun. Yang membezakan kita adalah politik yang menggariskan boundary. Ini negeri kamu, ini negeri saya. Jadi itu yang memisahkan kita. Dan kalau macam nak diikut balik, kalau nak bincang tentang suku dan bangsa, kalau di Singapura orang Jawa tu tetap dianggap Melayu. Orang Boyan tetap dianggap Melayu. Kalau Melayu runtuh, papan di Jawa kami tegak. Iya. Jadi macam mana cakap ya, di Singapura ni Melayu ni semua disatukan. Tak kira asalnya dari Bugis, Sunda. Kalau dia membesar dengan cara kemelayuan dan bercakap dalam bahasa Melayu, dia Melayu. Kalau macam di Malaysia, setahu saya Melayu harus Islam. Islam tu harus Melayu. Kalau dan Islam berarti dia Melayu, tak pandang dari Chinese. Iya, tapi kalau di Singapura kaitan itu dengan bahasa ya, dengan bahasa, dengan cara hidup, gaya hidup. Nah itu kan berarti perspektif beda nih. Ya. Di Malaysia misalkan, saya tak pasti betul kata yang saya cakapnya. Melayu itu berarti Islam. Singapura itu Melayu itu berarti soal bahasanya. Indonesia soal suku. Ini yang sering kali perspektifnya sering bercrossing gitu ya. Iya. Tetapi kan hari-hari gini Bang, kita nih dihadapkan pada pergaulan dunia yang terbuka. Iya. Sudah bukan zaman lagi macam kaum-kaum yang bersempadan era kaum jahiliyah kan? Iya. Perkauman gitu. Iya. Saya pikir kan kita tak payahlah cari seberapa banyak perbedaan kita, tapi kita ambil seberapa ada persamaan antara kita untuk membangun atmosfer perdamaian dunia. Betul. Oke, kita kadang Indonesia dan Malaysia kan sering secara politik sering ya, sering bercanggala, ada perbedaan pendapat. Perbedaan. Ya.
Tapi kan secara keseluruhan rakyat tak usah bergaduh. Sebab negara-negaranya pun masih oke. Betul. Ada perbedaan pandangan, ada perbedaan tindakan politik, itu dalam dunia politik boleh. Iya, itu semua ada peribahasa sebenarnya untuk kayak ini. Apa tuh? Ya. Nah, ini nanti kita bahas peribahasa lain momen. Ya. Gimana peribahasa, Bang? Gajah dengan gajah gaduh, pelanduk mati di tengah-tengah. Apa tu artinya? Kira orang yang berkuasa atas gaduh, yang kecil kat tengah tu dihimpit jadi masalah. Itulah macam itulah peribahasa dia. Jadi itulah maksud saya, macam ini sebenarnya isu patriotik political. Ya, apalagi Singapura, Malaysia, Indonesia pernah ada konflik yang sangat besar di masa lalu sebelum masing-masing negara terbentuk, ya. Betul, ya. Jadi kalau kita tolak tepi itu semua, sebenarnya yang bangsa Melayu ni sebenarnya memang kita serumpun, kita semua bersaudara sebenarnya. Dan kalau nak dijadikan satu contoh lah, ya, rata-rata saya rasa penduduk Singapura yang Melayu tentu saja ada keluarga, saudara mara, keluarga yang menatap di Indonesia ataupun di Malaysia. Tentu saja. Sebab asalnya kita memang sama, kan? Jadi saya tak tahu macam mana lagi nak sambung perbicaraan ini. Sebab apa yang nak dipermasalahkan? Apa yang nak dipermasalahkan? Ini dipermasalahkan, Bang. Itu yang saya tak faham. Tak ada masalah, cari masalah. Kan, sebab saya rasa yang seharusnya kita, daripada kita mencari perbezaan ataupun perbedaan, apa kata, kita raikan persamaan kita. Itulah. Sebab ada lebih banyak persamaan daripada perbezaan. Macam contoh, kalau tadi mula kita berbual tentang bahasa, perbezaan bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu, Singapura dan Malaysia. Perbedaan awak, saya terbuka Indonesia. Perbedaan dia sikit. Dari tadi kan saya juga sering terbawa. Itu namanya dalam teori bahasa alikode, ya. Jadi kan teman-teman jangan ngomong kok bawa-bawa, itu biasa. Ngobrol dengan bahasa yang berbeda, kadang-kadang ini crossing ke sini, iya. Itu dalam ilmu bahasa biasa. Jadi yang ribut lah udah. Jangan ribut, sebab itu memang kita biasa. Macam perbezaannya sikit sangat. Macam kalau kita nak tuliskan setiap perkataan yang bermaksud berbeza, saya rasa tak sebanyak persamaan yang kita ada. Kan? Contohnya budaya. Contohnya cara pemakanan. Contohnya cara hidup harian. Contohnya cara minuman. Kita semua minum kopi. Contohnya cara bersambut perayaan, budaya. Kan? Walaupun contoh budaya tarian agak berbeza sebab ada pengaruh kaum dan suku sebagainya, tapi rata-ratanya asal pergerakannya seakan mirip, kan? Dan juga persamaan dalam kita keramaian. Itu juga satu perkara yang unik sangat yang ada dalam kaum kita, bangsa kita. Kita suka majlis keramaian. Kalau nak berbandingkan dengan bangsa-bangsa lain, kenduri-kenduri kita banyak lah. Ya, kenduri-kenduri. Dan ini semua datangnya daripada pengaruh agamalah Islam. Jadi kalau kat Singapura, walaupun dia tak tetapkan Melayu tu kena Islam, rata-ratanya memang Melayu tu Islam. Jadi tak perlulah nak, kalau bahasa Singapura, tak perlulah nak kecoh-kecoh. Tak perlu kecoh, ya. Ya, tak perlu kecoh. Okey, itu pandangan yang bisa jadi bahan memperkaya pikiran. Saya tidak mengatakan pikiran ini betul atau tak. Merdeka saja untuk teman-teman menyikapinya. Tapi karena saya mumpung ketemu sama Bang Hidayat, jadi saya pikir penting juga untuk disampaikan ke Anda semua. Kita akan bertemu lagi pada pembahasan salah satu buku yang penting. Tapi setelah ini, sampai jumpa.